Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas dan hebat. Hai, selamat pagi semuanya. Tak terasa hari ini sudah hari Senin. Seperti biasa ya, kita sudah memulai aktivitas kita untuk belajar secara daring. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini Allah memberikan kemudahan dan kepahaman untuk kita semua. Hari ini yuk kita persiapkan pulpen 5D karena kita belajar tema 8, buku tulis tematik dan alat tulis kalian untuk menulis hal-hal yang diperlukan. Hari ini kita akan belajar Mupel IPA tema 8 subtema 2. Yuk perhatikan dan simak baik-baik video berikut ini. Dan yang pertama adalah kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Waktu pertemuan di subtema 1 kita sudah belajar tentang siklus air. Coba kalian perhatikan dan kalian ingat-ingat lagi bagaimana sih proses siklus air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Yuk, di sebelah kanan kalian, di situ ada siklus air tanah. Ya, di situ pertama turun hujan, lalu air meresap ke dalam tanah. Selanjutnya kalian perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Ya, faktor selanjutnya adalah material batuan. Air meresap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Ini adalah faktor yang kedua. Lalu, apalagi sih faktor yang mempengaruhi siklus air? Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Ini adalah faktor yang mempengaruhi siklus air yang ketiga. Lalu, faktor yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi siklus dalam tanah. Lalu di situ ada contohnya, gambar-gambarnya ya. Yang pertama di situ air permukaan, lalu lapisan selanjutnya itu adalah sumur freatis, lalu ada sumur artesis, lalu di situ ada daerah resapan sehingga terjadilah air tanah. Jadi ini adalah contoh dari proses adanya air tanah. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Yang pertama, penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya,
menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya, melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur, atau kita bisa melakukan reboisasi. Yang ketiga, pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasinya, membangun saluran air atau drainase di tepi jalan. Faktor yang keempat adalah pembuatan lahan untuk perumahan atau industri. Cara mengatasinya, membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan. Lalu, apa sih? Pelajaran selanjutnya adalah pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Lalu berikutnya adalah musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Itu adalah dampak dari musim kemarau. Lalu, pada saat musim kemarau, air laut mengalami surut. Hal ini disebabkan karena air laut sebagian besar mengandung garam, maka garam akan mengkristal dan dimanfaatkan para petani garam untuk mengolahnya. Nah, penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menyebabkan kekeringan. Sedikitnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Berikut ini beberapa upaya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi musim kemarau. Yang pertama, menutup keran jika air tidak sedang digunakan. 2. Membuat penampung air. Ketiga, menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ustadzah jelaskan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semangat kalian yang telah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh.
Tetap jaga kesehatan anak solih-solihah, dan Ustazah ingatkan kembali untuk tetap istiqomah melaksanakan amal yaumi. Sebelum pembelajaran ini berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Selesai juga pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.